Yo, welcome to my channel. Pada video kali ini gue bakal share ya anime yang karakter utamanya itu adalah seorang pemimpin suatu party lah, kelompok lah, atau organisasi gitu ya. Ya pokoknya main karakternya itu adalah seorang pemimpin gitu loh ya. Biasanya seseorang yang dipilih menjadi seorang pemimpin ini, suatu pemimpin itu adalah seorang yang overpower gitu ya, sosok yang sangat kuat lah. Entah itu kuat banget gara-gara kekuatannya atau mungkin lewat pinternya dalam membuat strategi. Tapi ada juga sebagian yang sableng juga ya. Dan ya gak usah berbacot-bacot lagi. So berikut anime yang karakter utamanya itu adalah seorang pemimpin suatu party atau kelompok. No Game No Life. Sora dan Shiro ini dikirim sama dewa ke isekai ya, yang di dunia isekai-nya itu segala permasalahan diselesaikan dengan permainan. Sora adalah seseorang hikikomori ya, 18 tahun yang ahli dalam menyusun strategi, sedangkan saudari tirinya si Shiro, si My Loli ahli dalam melogika suatu permainan gitu ya. Intinya mereka berdua ini jago banget ngegame ya, pro player lah. Mereka berdua ini satu ya, dan mereka menjuluki mereka itu adalah Kuhaku yang tidak terkalahkan dalam permainan apapun. Setelah Sora dan Shiro dipanggil ke isekai, mereka itu memutuskan untuk mempertahankan reputasi tak terkalahkan mereka, dan mereka ini ntar ditunjuk sebagai ratu dan raja di suatu ras di isekai. Konosuba. Ya kalau ini termasuk pemimpin tersableng di jagat peranimean ya. Kalau pemimpinnya sableng, anggotanya juga sableng dong ya. Kazuma adalah seseorang hikikomori yang dipindah ke isekai karena mati gara-gara shock ya. Cara ke isekai yang sangat amat mainstream ya kan. Dengan dewa Aqua, Kazuma ini berniat untuk membuat party biar bisa menyelesaikan misi dan dapat uang. Kazuma mempelajari beberapa keterampilan dasar kayak kelas job, mencuri, memanah, ya kayak gitulah ya. Bersama anggota party yang lainnya yang sableng semua, Kazuma ini berniat untuk ngalahin Raja Iblis. By the way, light novelnya udah tamat ya beberapa waktu yang lalu ya. Tinggal nunggu season 3-nya aja nih ya. I'm waiting for season 3 man. Yakusoku no Neverland. Emma adalah salah satu dari 3 anak tertua yang tinggal di Grand Fan House ya, kayak panti asuhan gitu ya. Ia itu secara konsisten mendapatkan nilai sempurna selama ujian harian mereka. Dia itu dikenal karena optimisme yang sangat tinggi serta sifat yang kakak-kakaan ya, kakak dari anak-anak yang lain gitu ya. Setelah menemukan kebenaran panti asuhan tersebut, Emma ini bekerja sama dengan Norma dan Ray ya, untuk melarikan diri dari panti asuhan yang mengandung banyak misteri tadi ya. Panti asuhan ini adalah semacam ternak gitu ya. Setelah anak umurnya itu sampai 13 tahun, si anak itu bakal dijadiin persembahan ke monster. Ya Emma ini berambisi untuk melarikan diri bersama dengan anak-anak yang ada di panti asuhan lainnya. Emma lah yang memimpin rencana melarikan diri ini coy. Log Horizon. Wah ini main karakternya pinter banget ya kalau soal strategi coy ya, nggak ada obat ya. Shiroe dikenal sebagai Shiroe sang ahli strategi yang merupakan pendiri sekaligus Guild Master atau pemimpin dari Guild Log Horizon. Kelas utamanya adalah Mag atau penyihir gitu ya, yaitu memberikan dukungan dengan sihir dari belakang ya untuk membantu teman-temannya yang bertarung di garis depan. Bisa dibilang itu nge-heal gitu, membantu dengan cara nge-heal. By the way ini anime game isekai ya. Youjo Senki. Tanya adalah gadis muda dengan rambut pirang serta mata biru yang merupakan seorang reinkarnasi dari pegawai kantoran Jepang yang memiliki hati yang dingin, sedingin esnya si Todoroki. Dia adalah penyihir dengan kekuatan sihir yang dapat membuatnya itu terbang dan dapat menembakkan peluru yang dapat meledak dari senjatanya. Tanya ini dikenal sebagai pemimpin yang cukup kejam cuy ya, dan tidak toleran dengan kesalahan bawahannya ya. Nggak ada ampun deh kayaknya, kayak ibarat guru killer gitu ya, dan lo pas guru killer tersebut nggak ngajain PR kan?
auto ditumbuk ya. Sama seperti kehidupan sebelumnya, dia itu memberikan beberapa hukuman ekstrim ya, dan metode pelatihan yang sangat ketat cuy. Haito Gensho no Grimgar berlatar di isekai yang entah secara tiba-tiba si main karakter dan teman-teman lainnya itu ditransfer ke isekai dan ingatan mereka akan kehidupan sebelumnya itu hilang ya. Haruhiro adalah seorang karakter utama yang baik ya, memiliki kepribadian yang tidak sombong, rendah hati kayak gua ya kan ya. Ia berperan sebagai pencuri ya, kelas pencuri gitu ya dalam kelompok mereka, bukan pencuri yang nyolong gitu ya. Pencuri di sini tuh job kayak ML itu ada mage, MM, tank gitu ya. Skill dari pencuri ini adalah membunuh monster secara diam-diam dan lincah banget ya. Haruhiro ini terpaksa menjadi pemimpin kelompoknya karena beberapa masalah cuy ya. Kalau gue lanjutin dan bahas masalahnya, spoiler ya. Akhirnya setelah dia menjadi pemimpin, Haruhiro ini mulai lebih memperhatikan perasaannya rekan-rekan lainnya. Secara perlahan dia itu menjadi pemimpin yang dapat menjadi panutan gitu ya para anggotanya cuy. Ini salah satu anime isekai favorit gue sih ya. Amagi Brilliant Park. Saya ini adalah seorang siswa SMA yang ikemen ya, pinter pokoknya, perfect dah ya. Tapi sayangnya dia itu punya sifat yang sangat amat narsis ya, yang memuja-muja dirinya sendiri ya, kayak kalian yang nonton video ini ya. Dia ini dipaksa sama Sento. Sento merupakan salah satu anggota dari atau stafnya dari taman bermain ya. Dia itu dipaksa sama Sento dari salah satu anggota dari taman bermain untuk menjadi seorang pemimpin dalam taman bermain tersebut yang mau ditutup gara-gara sepi dan hampir bangkrut ya. Saya pun menjadi seorang pemimpin di taman bermain itu ya, atau manajer atau ya seorang yang mengatur-ngatur gitu ya di taman bermain tersebut untuk meramaikan kembali taman yang sudah sepi dengan ditemani si Sento menjadi sekretarisnya cuy. Jujur gue nonton ini anime cuma fokus ke Sentonya anjir ya, bukan ke ceritanya. Dan ini anime termasuk dalam cinta yang terhalang genre. Andai genrenya itu ditambahi roman men, jadi lebih menarik sih animenya ya. Goblin Slayer. Isi pikiran main karakter ini anime cuma goblin dan goblin doang ya. Padahal di partinya itu ada salah satu anggota yang kawaii. Dia memimpin para party yang lain yang ingin ikut membasmi goblin, karena main karakter yang ini itu kenal betul cara pikir bahkan kelemahannya si goblin ya. Karena dia itu selalu memburu goblin sampai dijuluki Goblin Slayer, pembunuh goblin ya. Masa lalunya kelam sih ya, gara-gara para goblin yang bangsul ini ya, si Goblin Slayer ini dendam banget ya, dan berniat untuk menghabisi para goblin di seluruh dunia anjir. Dan kalau nggak salah movie-nya juga baru rilis beberapa bulan yang lalu ya. Bagi yang belum nonton mungkin ya ditonton. Nanatsu no Taiza. Meliodas adalah seorang kapten Taicho dari kelompok Nanatsu no Taiza yang beranggotakan 7 orang cuy. Nanatsu no Taiza ini dibentuk untuk mengalahkan Command of the God ya. Meliodas ini memiliki kekuatan yang sangat amat mengerikan cuy, bisa dibilang ya, yaitu dapat mengcounter atau mengembalikan serangan lawan. Tapi sebenarnya dia tuh masih punya kekuatan tersembunyi lainnya ya. Masih banyak sih ya kekuatan yang dia sembunyikan ya. Emang si Meliodas ini mesum banget ya, dan sering meraba-raba si Elizabeth si waifuku ya. Tapi kalau udah serius ya jadi badas cuy, yang ndak ada obat ya Meliodas ini. Bloodlet. Setas adalah salah satu bos wilayah di dunia iblis timur ya, meskipun dia itu adalah keturunan bangsawan Dracula vampir yang akan pergi ke dunia manusia untuk menghisap darah, yaitu tidak menunjukkan sedikit ketertarikannya pada gaya hidup vampir ya, kayak minum darah lah ya, membunuh lah ya, pokoknya kehidupan kayak vampir itu dia nggak terlalu tertarik ya. Dia lebih memilih untuk memanjakan dirinya sendiri tuh, lebih mengenal budaya Jepang dan media-media Jepang gitu ya. Dapat misi untuk menghisap darah manusia, dia malah keenakan sama liburan coy. Dia malah jadi liburan ya ke dunia manusia ya, bukan menjalankan misi. Lupakan misimu dan nikmati liburanmu nak. Overflow, meleset sebut judul anjir. Overlord. Momong atau Ainz ini adalah penguasa paling tertinggi di Nazarik. Dia itu mengatur semua orang yang ada di Nazarik,
apapun yang dia perintah adalah mutlak. Dia itu sebagai penguasa mutlak yang banyak bawahan yang setia sama si Ainz ini ya. Si Ainz ini terjebak ke isekai karena pas servernya mau tutup dia itu masih login ya di game ya. Ainz ini berniat untuk mencari informasinya ada di dunia barunya bersama para bawahan di Nazarick. Tensura ini slam yang amat sangat overpower ya. Ya ceritanya itu ada seorang pegawai yang ditusuk gitu dan terus reinkarnasi ke isekai. Tapi walaupun jadi slam ya, dia itu punya kekuatan yang overpower, sumpah yang kayak dewa ya, nggak ada lawan emang ya. Sembari mengetahui dunia apa yang dia tinggali sekarang, dia itu si Rimuru ini mengelana dan bertemu dengan sekelompokan goblin dan si Rimuru ini membantu si goblin itu untuk melawan monster Sigala. Rimuru menengahi pertempuran antara goblin dan Sigala dan dipilih sebagai seorang pemimpin di desa yang dia buat ya, dan banyak monster yang bergabung dengannya ya di setiap episodenya gitu ya, buat aliansi monster gitu ya, beda ras monster tapi tetap sedulur seluruh ya. Ya itu dia tadi beberapa main karakter yang menjadi pemimpin suatu organisasi atau kelompok gitu ya. Bila ada yang belum gua masukin, please ya komen aja di bawah. Jangan lupa like, bagi suka, subscribe, mau share juga ke teman-teman kalian. See you next video, bye bye.